Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Safi Abian Nafis ingin menjelaskan tentang PowerPoint, yaitu pada mata kuliah Elektronika Industri pada pertemuan 1 sampai 2. Pertama yaitu pada Elektronika Industri masuk dalam definisi. Jadi pada Elektronika Industri ini adalah sebuah bidang yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan komponen elektronika dalam konteks industri pada perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini mencakup perancangan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem elektronika yang digunakan dalam berbagai proses industri. Dalam elektronika industri ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi produksi pada industri, kualitas produksi, dan produktivitas dalam lingkungan industri. Lalu ada perkembangan elektronika industri. Perkembangannya yaitu pada awal abad ke-20 muncul teknologi listrik, di mana sistem tenaga listrik ini mulai digunakan dalam industri. Jadi industri sudah mulai menggunakan tenaga listrik yang sebelumnya menggunakan tenaga uap. Lalu selanjutnya ada relay dan kontrol elektromekanik, yaitu sebagai mengendalikan peralatan industri sederhana, yaitu pada fungsi relay sendiri juga sebagai kontrol otomatis yang menggunakan elektromekanik. Lalu ada telepon. Selanjutnya di pertengahan abad ke-20 muncul PLC, Programmable Logic Controller, pada tahun 1968. Pertama kali juga diperkenalkan oleh Bedford Associates, membawa revolusi dalam kontrol otomasi industri. Lalu juga ada SCADA sebagai kontrol jarak jauh, human interface. Pengenalannya juga pada tahun 1960-an dan 1970-an berdekatan juga pada PLC, memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh terhadap proses-proses industri. Yang ketiga ada pada akhir abad ke-20, perkembangannya yaitu sebuah robot yang diimplementasikan ke industri sehingga disebut yang namanya robotika industri. Biasanya dipakai seperti pengangkutan material, pengelasan, sehingga intinya untuk mencapai tingkat efisiensi pada produksi itu sendiri. Yang keempat adalah abad ke-21 sampai saat ini, yaitu industri 4.0, menggabungkan IoT, AI, artificial intelligence, big data, dan komputasi cloud untuk menciptakan pabrik pintar yang dan otomatis. Selanjutnya itu adalah terobosan atau kunci-kunci teknologi pada setiap perkembangan zaman. Yang pertama itu adalah mesin uap. Mesin uap ini adalah kunci awal tentang industri 1.0, yaitu mesin uap mengubah cara produksi dengan meningkatkan efisiensi dengan kecepatan produksi pada tahun 1769. Lalu pada awal abad ke-19 yaitu penemuan listrik oleh Michael Faraday. Jadi industri menggunakan listrik yang sebelumnya menggunakan mesin uap pada 1799. Ketika ada tabung vakum di tahun 1904 membuka jalan bagi pengembangan radio dan teknologi komunikasi. Lalu berkembang lagi yaitu transistor pada 1947 menggantikan tabung vakum dengan komponen yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih andal. Transistor itu sendiri juga sebagai penyimpan cadangan energi listrik. Kelima adalah internet. Internet pada tahun 1990-an mengubah cara industri berkomunikasi dengan menggunakan internet, kolaborasi, dan berbagi informasi dengan jarak yang cukup jauh. Yang keenam yaitu yang sekarang itu ada AI, artificial intelligence, memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan prediksi yang lebih akurat. Contohnya itu seperti ChatGPT dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah peran elektronika industri di sektor manufaktur. Perannya yaitu seperti kontrol otomatisasi. Jadi di setiap industri manufaktur pasti mempunyai kontrol otomatisasi untuk produk yang akan diproduksi. Menggunakan PLC tentunya sebagai otak dari sistem kontrol otomatisasi dalam proses manufaktur, seperti menggerakkan mesin, motor, mengontrol suhu, dan lainnya. Dalam konteks robotika industri juga menggunakan PLC sebagai kontrol otomatisasi otak. Kedua adalah sensor dan pengukuran. Sensor ini juga
menjadi satu kepada PLC karena sensor merupakan input sebagai mengukur parameter seperti suhu, tekanan, dan lainnya sebagai data yang digunakan untuk industri untuk mengontrol atau memantau kondisi proses manufaktur produksi itu sendiri. Ketiga ada robotika yang berkaitan juga dengan PLC yaitu sebagai otomatisasi. Robot digunakan sebagai pengangkut material, perakitan, pengawasan, dan inspeksi. Yang digunakan sangat berperan penting dalam manufaktur. Selanjutnya adalah aplikasi elektronika industri di berbagai sektor. Ada di berbagai manufaktur, ada di berbagai energi, ada di berbagai transportasi, dan juga ada di berbagai layanan. Untuk di manufaktur ini pengaplikasian elektronika industri seperti mesin CNC, komputer numerical control, menggunakan PLC juga dan sistem kontrol elektronika untuk menghasilkan komponen presisi dengan cepat dan akurat dalam industri manufaktur. Mesin CNC ini digunakan di industri manufaktur biasanya untuk sebagai mesin otomasi pembuat produk. Lalu kedua adalah smart grid, ini juga menggunakan teknologi IoT, sensor-sensor dan sistem komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengelola pasokan listrik dan mendukung dan terbarukan. Ini biasa dipakai di PLN. Jadi jaringan listrik yang terkoordinir secara optimal menggunakan teknologi IoT dan sensor-sensor sehingga bisa mengefisiensikan energi yang dikelola. Lalu ketiga ada sistem transportasi publik cerdas, memanfaatkan teknologi elektronika untuk mengatur rute, jadwal, seperti memakai GPS. Implementasinya aplikasi elektronika ini seperti aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Maxim, itu menggunakan GPS. Lalu selanjutnya keempat untuk sektor bidang layanan yaitu bidang layanan keamanan seperti ada CCTV, untuk pengaplikasiannya ada akses kontrol pintar seperti misalnya door lock, grendel otomatis, dan ada deteksi kebocoran gas untuk keamanan tentang kebakaran yang ada di rumah-rumah. Selanjutnya ada standar keselamatan dan etika dalam elektronika industri. Jadi cukup banyak standar-standar keselamatan dan etika dalam elektronika industri. Jadi ini poinnya saya berikan hanya 4. Pertama ada IEC 60204 itu tentang keselamatan sistem listrik mesin industri, menetapkan aturan pada standar IEC 60004 ini menetapkan aturan untuk perlindungan terhadap biaya listrik. Baru ada IEC tentang panel listrik, ada IEC tentang keselamatan fungsional sistem elektronika, ada juga IEC yang membahas keselamatan instrumen pemantauan yang ada pada industri. Standar ini juga berfokus pada keselamatan sistem, instrumentasi, dan pengendalian proses industri. Dari tadi membahas tentang standar IEC. IEC sendiri itu juga adalah singkatan dari International Electronical Commission. Jadi IEC ini adalah badan internasional yang mengatur standar-standar internasional tentang kelistrikan, elektronika, dan teknologi terkait lainnya. Selanjutnya juga ada tanggung jawab lingkungan dalam elektronika industri. Pasti dalam setiap industri juga mempunyai tanggung jawab. Pertama dan yang tidak dipungkiri adalah pengurangan emisi dan polusi untuk mencoba menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga proses hasil dari produksi itu tidak mencemari lingkungan, seperti menggunakan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah yang efisien. Kedua adalah pengelolaan limbah. Jadi limbah yang dikeluarkan dari produksi juga bisa didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga itu adalah pengembangan produk ramah lingkungan, memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan seperti biasa ada tote bag di Alfamidi yang gampang terdaur ulang ketika terkena air. Baru ada selanjutnya pemantauan dan pelaporan. Jadi tanggung jawabnya juga adalah memantau tentang limbah yang dikeluarkan, dampak lingkungan dari industri itu sendiri, serta melaporkan secara transparan tentang apa-apa saja yang terjadi dalam dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.